Ya, jadi teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan mereview yaitu sebuah box ya yang pernah saya gunakan juga dan yang saya pernah review juga. Di sini saya akan review sama kit powernya ya, power active speaker yang sudah saya upgrade. Saya akan tunjukkan boxnya. Ini boxnya sudah 1 bulannya tuh belum ready ya, sekarang udah ada kembali. Jadi di tokonya sudah menjual kembali ya, sempat lama sampai 1 bulanan lebih kalau nggak salah itu kosong. Memang box ini sekarang harganya memang udah naik ya, naik dikit gitu, naiknya nggak begitu terlalu besar tapi intinya udah naik ya, beda mungkin dengan yang sebelumnya. Ini sudah naik temennya boxnya. Ada ini adalah power active speaker Majesty ya, ini saya bungkus dan ini sudah saya pakai tapi ini sudah upgrade ya, ini baru sebenarnya teman, bukan lama sekali. Ini baru saya beli yang beberapa hari yang lalu, terus saya upgrade, saya gunakan, terus saya lepas, saya gunakan untuk teman-teman agar supaya mungkin bisa diikutin ya apa aja sih yang bisa di upgrade ya. Ini saya upgrade di untuk CT di 25 volt aja ya, jadi bukan CT 32 dan CT untuk tadinya ini maksimal 18 ya, sekarang bisa digunakan untuk di CT di 25 volt. Jadi akan saya tunjukkan nanti kira-kira apa aja yang misalkan yang komponen yang akan diganti ya teman-teman. Ini sebelumnya saya lepas dulu, saya tunjukkan boxnya ya. Ini boxnya ya sama sih seperti yang pernah saya beli. Nah ini boxnya kebetulan baru ada, itu baru ya. Jadi nah ini adalah box dari Ranik blok dari CR ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah itu adalah boxnya. Nah ini box ini menurut saya sangat bagus ya, dia tuh tebel ya teman-teman. Saya ulas kembali, ini tebel dan ini ada sirkulasi udara di sampingnya, itu sama seperti yang lama yang saya pernah beli. Dan saya beli selanjutnya itu juga ini masih kosong, jadi maksudnya flat, jadi nggak ada kayak lubang-lubangnya, jadi polos gitu. Dan ini sekarang sudah ada lubang-lubangnya, bisa untuk sirkulasi udara. Dan yang di belakang di sini ya, ini yang saya juga terdapat untuk tempat kipasnya ya. Jadi ini cakep banget boxnya ini teman. Nah seperti ini, dan ini adalah untuk input jack RCA, dan ini untuk bagian terminal output speaker ya. Jadi nah ini sudah disiapkan. Kalau mungkin teman-teman mau bikin lubang sendiri untuk jack sendiri juga gak ada masalah ya, mungkin teman-teman juga gak ada masalah. Yang paling penting itu box itu yang saya cari itu, yang pasti saya rekomendasikan ya, ada salah satunya pasti ada tempat kipas sirkulasi udara, itu yang menurut saya rekomendasi banget teman-teman ya. Yang pertama apa, biar supaya hawa hangat di dalam itu keluar. Kalau boxnya itu bagus sebenarnya, tebel, tapi kalau nggak ada sirkulasi udara itu kurang ya, karena sirkulasi udara di dalam sebuah power amplifier itu sangat penting. Kecuali kalau untuk amplifier aja ya mungkin lain, kalau untuk penguat suara ya itu pasti harus ada yang namanya sirkulasi udara, agar supaya tuh hawa hangat dari dalam itu bisa ditarik keluar, atau sirkulasi udara keluar masuk itu lebih baik gitu teman. Nah kalau di depannya tampilannya seperti ini ya, ini saya sudah sering, karena ini baru ada, jadi saya ulas kembali. Siapa tahu teman-teman mungkin lagi mencari ya, karena stoknya kayaknya masih ada beberapa gitu aja ya. Kemarin kan sempat saya borong banyak ya sebetulnya. Jadi ini saya ngambil beberapa, teman-teman kalau mau di situ mau nyari bisa nanti link di bawah itu saya tunjukkan. Harganya memang sudah naik teman. Ini untuk box ini cocok dengan power active speaker yang saya beli ini. Saya buka dulu ya. Ini sudah saya upgrade, jadi sudah bisa untuk di CT 25 volt. Memang pada dasarnya power ini dari pabrik sana memang maksimal cuma di 25 kan, tapi karena saya ganti beberapa komponen sehingga ini bisa disuplai di 25 volt. Ini saya tunjukkan dulu ya untuk komponennya. Nah oke ya teman-teman, kalau semula mungkin nggak seperti ini ya, jadi ini akan saya dulu terangkan finalnya dulu ya. Nah finalnya itu tadinya itu Sanken ya, ini Sanken, tapi ini sudah saya ganti dengan TIP 2955 ya. Ini teman-teman Sanken ini pasti harus dilepas, terus teman-teman bisa ganti TIP 2955 aja. TIP 2955, TIP 2955 sama 3055 ya, sepasang ya teman-teman ya.
karena ini bukan sistem OASI, jadi ini perlu PNP dan NPN. Ini adalah 2955 sama 3055 ya teman-teman. Nanti bisa lihat ini 3055 2955, pokoknya sepasang. Ini saya ganti dengan, tadinya sarankan saya ganti dengan TIP ya, karena suplai untuk suplai 25 volt. Yang mana lagi yang diganti? Nah, yang wajib diganti teman-teman, karena mengingat resistor 100 ohm ini kan nanti kan anget ya. Kalau misalkan masih setengah watt itu dia anget gitu aja, tapi nggak panas-panas banget. Tapi panas sih ya, pada saat dipakai dia akan panas, tapi pada saat mungkin hanya standar nyetel biasa-biasa itu kecil mungkin nggak anget. Tapi ini memang berpengaruh teman, nanti panas. Tapi yang ini anget gitu aja, panas tapi panasnya nggak sampai ngebakar resistor. Nah ini teman-teman ganti yang 1 watt ya. Ini nilainya itu 100 ohm, hanya cuma wattnya aja yang beda, tapi nilai resistor ini sama semua ya. Ini maksudnya sama semua itu sama dari bawaannya, yaitu yang ini ya teman-teman, dekat dengan air karpur itu 330 ohm, tadinya setengah watt. Teman-teman ganti yang 1 watt, 1,2 ini 1 watt semua. Terus 100 ohm yang tadinya itu 100 ohm setengah watt, ganti yang 1 watt 1,2. Nah ini adalah 1 watt semua ya, 1,2 ini 1 watt semua. Hanya ini sebenarnya dari 1,2 1,2 nya ya, ingat ya, hanya 1 watt semua. Untuk keseluruhan juga ya, jadi baik untuk channel L sama channel R juga sama, ini 1 watt 1 watt 1 watt 1 watt ya. Adapun yang diganti lagi yang mana? Nah ini yang paling penting, ingat ya, ini aja teman-teman bisa ikutin apa ya, seperti driver seperti saya aja ya, untuk suplai 25 volt. Tapi untuk 32 saya bisa memastikan tidak akan awet teman-teman ya. Mungkin awet tapi nggak awet-awet banget teman. Karena kan yang kalau CT32 itu baru beberapa yang harus di upgrade teman-teman ya. Jadi nah seperti ini aja yang diganti, hanya cuma ini, jadi ganti cuma ini aja teman. Karena yang bagian 100 ohm itu sangat penting, harus diwajib diganti. Ini ganti 1 watt aja ya, ingat ya, ini 100 ohm 100 ohm 100 ohm 100 ohm diganti yang 1 watt semua. Ini 300 ohm 300 ohm, pokoknya ikutin seperti driver saya aja gitulah ya. Jadi pokoknya intinya itu. Nah terus satu lagi, nah kita akan tunjukkan dulu bentar ya. Nah teman-teman bisa lihat, ini resistor yang awalnya kan 220 ohm ya, 220 ohm. Nah dimana resistor 220 ohm ini itu cuma setengah watt. Kalau teman-teman mengganti dengan nilai yang sama 220 ohm, sedangkan sebenarnya tune control ini suplainya dari PSU utama ya, PSU utama, maka yang akan terjadi gosong. Nanti panas, lama-kelamaan dia akan gosong 220 ohm. Agar supaya itu tidak terjadi apa-apa, agar supaya dioda sendernya nggak kena ya teman-teman bisa ganti sebagai resistor sebagai pengganti 220 ohm, ganti 2K2 ya. Ada dua yang saya rekomendasikan, 2K2 dan 1K2, atau 1K aja 2K aja juga boleh, tapi 1 watt ya, 1 watt ya, atau 2 watt itu boleh. Yang saya rekomendasikan 2 watt teman-teman. Nanti kalau kalian nanya kok Pak anget ya, ya memang itu wajar, memang anget, memang nggak apa-apa, karena itu berfungsi soalnya ya kan. Nah ini untuk dioda sender ini ZD 12 volt, ini sebenarnya fungsinya sebagai penurun tegangan teman-teman. Jadi penurun tegangan, jadi meskipun dikasih 45 volt dia tetap masuknya itu 12 volt ya. Tapi itu saya tidak diizinkan sebenarnya, karena gini, dioda sender itu juga punya kapasitas maksimum juga. Kalau misalkan dia menerima hantaman tegangan yang terlalu tinggi, maka dioda sender ini bisa kebakar nanti ya. Jadi makanya perlu yang namanya resistor sebagai, kalau saya fungsinya sebagai penurun tegangan ya, sebelum melewati dioda sender. Jadi aman, kasih 2K2 aja ya, 2K2 aja. Yang tadinya 202 ohm ganti dengan 1K atau 2K2 seperti itu. Ini langsung berfungsi. Ini sudah saya coba, sudah saya gunakan ini. Saya kalau menerangkan nanti masih dalam, ada kabel-kabelnya terhubung dengan yang lain, agak repot. Jadi ini kalian bisa ikutin aja, pokoknya ikutin seperti saya gitu aja lah ya, ikutin seperti saya aja. Untuk 25 volt mantep, jos. Ini yang tadinya power yang 18 volt suaranya mungkin biasa, kurang mantep, sekarang jadi mantep gitu aja teman. Memang kalau untuk di upgrade memang perlu tambahan dikit ya, perlu mengganti, dan itu juga mengeluarkan budget yang agak cukup dikit sebenarnya. Harganya terjangkau resistor ini. Kalau mau beli yang lebih mahal, ada itu resistor yang dari luar negeri itu satunya itu 2000-an ya, 2000 berapa itu resistor yang 1 watt 2 watt itu sama harganya. Jadi kalau mau mahal ya ada di resistor yang dari luar negeri. Kalau untuk
kalau untuk kita bedah lagi untuk bagian PSU nya sendiri sudah cukup. Ini saya sarankan hanya teman-teman bisa ganti dioda 5 ampere atau 3 atau 6 ampere juga gak ada masalah, lebih bagus. Kalau mau bawaan dari drivernya juga nggak ada masalah ya. Jadi nggak ada masalah kalau teman-teman mau bawaan dari sono juga saya rasa nggak apa-apa, tapi kalau mau diganti silahkan diganti. Ini suplai untuk driver ini 25 volt ya, CT 25 volt, dan untuk trafonya sendiri cukup 5 ampere kecil atau 10 ampere kecil sudah bagus. Kalau 5 ampere besar saya rasa teman-teman harus pertimbangkan dulu elko ini dilepas diganti yang lebih bagus, karena elko lama-kelamaan ini dia akan kayak semacam lama-lama bisa aja bocor nanti. Jadi 5 ampere kecil, 10 ampere kecil, CT 25 nggak ada masalah ya. Mungkin ini sekaligus saya jadiin satu ya antara box sama kitnya. Jadi teman-teman silahkan aja kalau mau niru silahkan ikutin seperti saya aja ya, pokoknya ikutin seperti saya aja lah teman-teman. Yang cuma itu tok yang diganti ya. Ini sudah lama sebenarnya mengganti, udah cukup menggunakan 2 tahun ya. Saya hanya saya ganti ya di situ aja, jadi yang lain enggak. Kalau untuk bagian TIP nya ini 4142 sudah cukup. Ini harusnya kalau sudah menggunakan TIP 4142 32 itu sebenarnya nggak ada masalah ya sebenarnya, tapi ini akan jadi masalah jika teman-teman masih menggunakan versi dari bawaan pabrik, malah rusak nanti, karena sankennya bawaannya sebenarnya sanken KW ya. Sanken KW itu malah lebih bagus ini TIP 2955355 yang lebih bagus. Ini lebih bagus TIP saya ini awet TIP ini, tapi TIP yang kualitas bagus ya, jangan TIP yang kualitas rendah ya teman. Nah, adapun yang kalau bisa mau diganti, ini ada TIP fastnya, kalian bisa juga ganti sendiri menggunakan TIP 31 juga bisa. Ini diganti TIP 31 juga tidak bisa. Kalau enggak juga gak apa-apa. Untuk suplai 25 volt nggak ada masalah. Selama ini saya baik-baik aja ya. Saya itu aja ya. Teman-teman nanti bisa ikutin seperti saya aja. Karena yang ini menurut saya paling simpel. Jadi tidak merubah total ya. Hanya di-upgrade sedikit aja. Driver ini sebenarnya mirip sama driver 120 watt. Mirip persis. 120 watt, dia menggunakan final 2955, tapi TIP drivernya dia pakai TIP BD ya, pakai TIP BD 139 sama 140 ini sebenarnya. Nah, ini saya rasa menurut saya ini aja, pokoknya kalian bisa ikutin saya aja, ikutin seperti ini juga bisa. Kalau enggak kalian mau punya kreasi sendiri, sudah punya eksperimen sendiri ya silakan aja, enggak masalah. Mungkin seperti ini ya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.